Assalamualaikum sobat sekalian. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca spesifikasi suatu produk. Kalau kita membeli suatu produk, pertimbangan apa yang diperlukan untuk memilih produk tersebut. Ya, contoh misalkan kita mau membeli MCB 6 ampere. Apakah kita hanya mempertimbangkan angka 6 ampere saja? Kita beli yang paling murah, ya. Untuk itu kita perlu melihat lebih jauh lagi ke spesifikasi yang detail. MCB 6 ampere itu seperti apa di dalamnya dan pertimbangannya apa, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Ya. Di dalam spesifikasi itu bisa berisi informasi datasheet atau lembar data. Jadi lembar data itu adalah panduan untuk membantu memahami kemampuan dari perangkat atau alat tersebut. Lembar data itu memiliki banyak jenis dan nama, yaitu manual pengguna atau user manual, lembar data atau datasheet, kemudian spesifikasi, wiring diagram, dan gambaran umum suatu produk. Semua data bisa juga terkumpul dalam format tabel. Jadi prinsipnya, apapun jenis datasheet tersebut harus dipahami apa yang dikomunikasikan oleh lembar data tersebut. Misalkan kita lihat ya, contoh di sini adalah MCB. MCB di sini ada yang 1 pul, ada yang 2 pul, ya. Kemudian di sini 3 pul, ada yang 4 pul. 1 pul itu maksudnya kalau di listrik 1 pas itu ada fase dan netral. 1 pul itu bisa untuk memutus dan menghubungkan atau switch-nya itu di posisi fasenya. Jadi netralnya bisa langsung terhubung. Sedangkan pulnya bisa tersambung atau tidak tersambung lewat saklar ini, terputus atau terhubung lewat saklar ini. Kalau yang 2 pul ini bisa memutus dan menyambung lewat jalur fase dan netralnya, dua-duanya disambung. Kalau 3 pas RST dan netral, jadi yang disambung adalah RST-nya, netralnya tidak. Kalau yang 4 pul RST dan netral bisa terhubung dan bisa putus lewat 4 pul ini. Jadi itu perbedaannya. Kapan kita menggunakan hal tersebut? Ya tentu saja kita harus melihat karakteristik dari instalasi tersebut. Ini adalah contoh ya, ini adalah contoh MCB merek ABB. Misalkan ya, di sini ada 3 seri, 3 model, yaitu SU200M, kemudian yang MR dan UDC. Di sini dari tampilannya mirip-mirip ya. Tentu saja harganya akan berbeda, tapi karakteristik di dalamnya ada perbedaan-perbedaan, juga ada persamaannya. Coba misalkan kita lihat di sini. Ya, di sini ada gambaran yang menggambarkan perbedaan dari tipe-tipe tersebut. Ya. Kalau kita lihat di tabelnya, ini tipe yang pertama. Ya, ini menggambarkan misalkan di sini. Yang membedakan apa? Di sini misalkan trip curve ya. Jadi kurva tripnya mengacu ke tipe ini Z, JK. Kalau ini K, ZK. Apa itu tipe-tipe trip curve ini? Bisa dilihat di video yang lain. Nanti di deskripsi bisa link videonya bisa saya tampilkan di situ. Ini lagi interrupt ratingnya. Di sini 10 KA. Di sini 10 KA, di sini 14 KA, lebih tinggi lagi. Interrupt rating itu kemampuan short circuitnya itu. Karakteristiknya juga begitu, ini menggunakan karakteristik tipe C. Apa itu karakteristik tipe C? Ya, dari kurva trip ini, penjelasannya bisa dilihat di link video pada deskripsi. Kita tidak akan menjelaskan lagi lebih panjang mengenai karakteristik ini, bisa dilihat di video yang lain, ada yang lebih detail. Kemudian ada lagi tipe yang lainnya, ya, ada tipe B, tipe C, ya, tipe CL, tipe D. Ini berdasarkan karakteristik tadi, kurva trip tadi. Ada berbagai macam tipe. Tentu saja penggunaannya berbeda-beda. Sekali lagi, kalau ini lebih detail melihat, bisa dilihat link videonya di deskripsi. Misalkan contoh di sini ada tipe C. Kemampuannya sampai 5 kali 10 arus nominal. Nah, jadi dia akan trip pada saat
dialiri arus 5-10 kali arus nominalnya. Misalnya arus nominalnya 4 ampere, berarti kalau 10 kalinya 40 ampere dia baru trip. Waktu tripnya ada ringnya 0,04 sampai 5 detik. Nah, kurvanya ini bisa digambarkan, cara membacanya bisa dilihat di link videonya. Sekarang kita ke MCB merek yang lain. Misalkan di sini saya ambil contoh MCB Schneider. Jadi lembar data produknya itu menampilkan seperti ini. 1 pole ya, 10 ampere. Kurvanya menggunakan tipe C yang seperti tadi. Kemudian ini interrupt ratingnya 6 kA. Kalau tadi 10 kA ya, 10.000 ampere. Kalau ini 6.000 ampere. Kalau tadi merek ABB, ini merek Schneider. Jadi masing-masing punya perbedaan dan karakteristik. Kalau kita tidak tahu spesifikasi, paling kita hanya mengacu ke 10 ampernya. Baru kita cari yang murah. Jadi belum tentu ya. Yang mahal itu walaupun sama, tentu ada kelebihannya. Di hal-hal yang misalkan KA-nya lebih tinggi, atau hal-hal yang lainnya. Juga materialnya mungkin berbeda, lebih bagus lagi. Ini salah satu contoh ya, karakteristik lebih detail lagi. Kita tidak sampai ke semua kita jelaskan, tapi yang perlu saja, misalkan rated current-nya 10 ampere. Ya. Jadi tipe MCB-nya 10 ampere tadi, 10 ampere. Kemudian breaking capacity-nya atau yang di ABB tadi, trip rating-nya tadi, ini 6 kA. Kita lihat yang poin-poinnya saja. Ini lagi, pelengkapnya lagi, magnetic tripping limit 5 kali 10 arus nominal. Ya. Kemudian di sini mechanical durability, jadi kekuatannya sampai 20.000 cycle. Jadi ini kalau dilihat dari angka ini bisa bertahun-tahun baru rusak ya. Tapi pertimbangannya tidak hanya durability untuk mechanical, tapi juga materialnya yang dipakai itu apakah materialnya tanam atau tidak ya. Kalau memang sudah waktunya ganti ya ganti. Misalkan sudah aus atau apa beberapa tahun ya harus ganti. Ini adalah electrical durability sampai 10.000 cycle. Jadi ibaratnya itu trip sampai 10.000 kali baru sudah rusak. Tapi nggak sampai segitu. Kalau kita lihat umur ini electrical durability ini bisa sampai bertahun-tahun ya, lama sekali nih, karena jarang sekali ya, hitungan trip itu jarang sekali. Nah, sekarang kita menginjak ke kabel ya, contoh kabel. Di kabel ini juga begitu, dari karakteristik spesifikasi bisa dilihat material-material yang ada di situ. Misalkan di sini spesifikasinya dengan kekuatan 0,6 sampai dengan 1 kV. Ya, lebih dari itu sudah nggak tahan kabel ini. Tertinggi adalah 1000 volt. Ini jenis kabel NYY yang biasanya dipakai untuk tegangan rendah, yaitu 220 atau 380. Tegangannya maksimal 1 kV. Kalau ingin tegangan lebih tinggi lagi, tentu saja menggunakan jenis kabel yang lain. Ya, ini adalah konstruksinya, ada konduktor, isolasi, terbuat dari PVC, fillernya, seatnya juga PVC. Kemudian di sini technical datanya bisa dilihat spesifikasinya menggunakan standar apa, standar PLN. Kemudian standar internasionalnya IEC 60502 ya, seperti itu. Kemudian dimensi data. Jadi data kabel tersebut, data-datanya ada di sini untuk masalah dimensi, mulai dari ketebalannya, isolasi, kemudian lingkaran luarnya berapa, ya semuanya ada tertera di sini untuk dimensional data. Jumlah core-nya ini khusus untuk 3 core. Di sini mulai dari ukuran 1,5 mm persegi sampai 300 mm persegi. Datanya ada di sini semua, khusus untuk dimensi. Sedangkan untuk electrical data, ya, jadi kemampuan antar arusnya itu, amperiknya itu, current carrying capacity ada di sini. Misalkan di sini ukuran 1,5 mili, kemampuan dilewati arus sampai berapa? 24 ampere. Untuk di dalam tanah. Kalau di udara 18 ampere. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan electrical data untuk kabel.
Ya, demikian sobat-sobat sekalian, bagaimana cara membaca spesifikasi dan bagaimana caranya kita membuat pertimbangan untuk membeli suatu produk sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu memahami spesifikasi lebih detail lagi supaya kita tidak salah memilih produk. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.